COVID-19 sudah menyebarkan terornya ke seluruh dunia. Hingga saat video ini dibikin, itu udah sekitar 4 juta orang terinfeksi COVID-19. Dan angka kematiannya itu udah mencapai sekitar 270 ribu lebih di seluruh dunia. Angka yang cukup fantastis menurut saya terhadap penurunan jumlah populasi manusia di planet kita ini. Ya, kita yang awam-awam ini berdoa aja lah ya, semoga pihak-pihak yang qualified di luar sana bisa segera menemukan solusi ataupun vaksin untuk menghentikan penyebaran virus ini. Dan pastikan kalian semua di rumah aja. Tapi tahukah kalian kalau bencana semacam ini udah pernah kita alami sebelumnya? Bahkan dengan angka kematian yang berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan korban Perang Dunia Pertama. Para peneliti meyakini bahwa flu Spanyol telah menginfeksi sepertiga populasi dunia pada tahun 1920, yang pada saat itu masyarakat bumi sekitar 1,8 miliar orang lah. Itu artinya sekitar 500 sampai 600 juta orang terinfeksi flu Spanyol ini. Dengan angka kematian mencapai 50 juta orang lebih dalam 2 tahun penyebaran virus tersebut, yaitu di tahun 1918 sampai 1920. Nah, pertanyaannya, apa itu flu Spanyol? Kenapa namanya Spanyol? Bagaimana bisa menyebar? Kenapa sangat mematikan? Apa penyebabnya? Apa gejalanya? Apa dampaknya? Ya, semua pertanyaan-pertanyaan lainnya lah yang kurang lebih sama ketika dulu kita pertama kali mendengar virus corona. Virus ini juga dikenal dengan nama pandemi flu 1918, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus influenza jenis AH1N1. Nah, kenapa dijuluki virus Spanyol? Itu karena sewaktu penyebaran virus ini terjadi, Raja Spanyol Alfonso ke-13 yang namanya cukup dikenal pada saat itu, juga terkena virus ini dan dampaknya cukup parah terhadap kesehatannya. Nah, hal ini kemudian diberitakan dan akhirnya menyebar luas sehingga muncul kesalahpahaman yang menyebabkan nama Spanyol ini jadi ke bawah-bawah. Sehingga lahirlah yang namanya virus Spanyol. Padahal nggak ada yang tahu pasti sebenarnya asal-usul secara geografis pandemi ini berasal. Gejala awal virus ini bagi penderitanya akan merasakan sakit kepala, kelelahan, kemudian batuk kering, kehilangan nafsu makan, dan juga diikuti dengan timbulnya masalah pada perut. Lalu pada hari berikutnya penderita akan berkeringat cukup banyak dan juga cukup sering dan diikuti dengan gangguan pernafasan. Di mana gangguan pernafasan ini perlahan-lahan akan terasa jauh lebih buruk lagi. Ya hampir-hampir sama lah ya kayak gejala COVID-19. Jadi secara keseluruhan virus ini akan memicu yang secara medis itu disebut sebagai badai sitokin. Yaitu kondisi yang akan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Di mana justru virus ini akan lebih banyak menyerang orang-orang dewasa. Ditambah lagi, memang pada saat itu adalah masa-masanya Perang Dunia Pertama. Jadi, kesehatan orang-orang pada saat itu tidak pada kondisi imun tubuh yang baik, sehingga sangat rentan terkena penyakit. Penyebaran virus ini pertama kali dimulai pada awal tahun 1918, di mana secara teknis ini disebut sebagai gelombang pertama penyebaran virus ini. Jadi di awal mula penyebarannya, virus masih menyerupai epidemi flu biasa, ya kayak flu-flu biasa lah. Di mana yang paling berisiko terkena virus ini adalah orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang lanjut usia yang udah tua. Nah, sementara orang-orang dewasa muda dan juga orang-orang yang sehat itu lebih mudah terhindar dari virus ini. Ada banyak spekulasi yang menjelaskan asal mula penyebaran virus ini, dan salah satu hipotesa yang paling banyak dipertimbangkan itu adalah pernyataan bahwa penyebaran virus ini pertama kali dimulai di kamp rumah sakit pasukan tentara Inggris yang berada di Prancis. Di mana di camp ini seluruh elemen kehidupan ya itu terkumpul di sana ya, maksudnya itu di sini tuh semuanya ada gitu. Jadi orang yang sakit dari berbagai daerah tercampur, kemudian ribuan korban perang akibat gas beracun juga dirawat di sana, terus juga ratusan bahkan ribuan hewan ternak seperti ayam, babi dan juga unggas sebagai sumber pakan camp tersebut itu juga bercampur di sana. Jadi campur aduk lah pokoknya di sana. Sehingga sangat besar kemungkinan terjadi penyebaran virus. Di mana ahli-ahli virus tersebut menyatakan bahwa sumber virus ini awalnya bersarang di unggas sebagai parasit. Kemudian virus ini mulai bermutasi dan pindah ke ternak seperti babi. Nah, karena sumber pakan dari para pasukan ini adalah ternak-ternak tersebut, ya masuklah si virus ini ke tubuh manusia setelah pasukan tersebut mengkonsumsi ternaknya. Ditambah lagi, karena itu adalah kamp tentara ya, jadi
hal yang wajar sebenarnya bahwa banyak ratusan ribu tentara lalu lalang melewati camp tersebut silih berganti setiap harinya, sehingga menyebabkan virus ini menjadi lebih cepat lagi tersebarnya. Ya namanya tentara ya pasti dikirim ke beberapa wilayah yang berbeda-beda. Nah disinilah penyebaran virus ini menjadi sangat masif tersebar bahkan sampai ke warga sipil. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 itu menyatakan bahwa virus ini bahkan udah menyebar di pasukan Eropa selama berbulan-bulan dan bahkan mungkin bertahun-tahun lamanya sebelum pandemi 1918 ini meluas. Di samping hipotesa ini, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa virus ini berasal dari Kansas, Amerika Serikat. Dan ada juga ahli lain yang menyatakan bahwa virus ini dibawa dari Cina dan menyebar luas melalui mobilisasi puluhan ribu pekerja Tiongkok ke Eropa. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu sebenarnya nggak ada yang tahu secara pasti asal mula geografis virus ini berasal. Jadi semua itu hanya berupa hipotesa dari para ahli-ahli dunia. Gelombang kedua ini dimulai pada bulan Agustus di daerah Prancis, Sierra Leone, dan juga Amerika Serikat. Dan korban terbesar dari gelombang kedua ini adalah tentara-tentara yang aktif beroperasi di luar ruangan. Nah, gelombang kedua ini jauh lebih mematikan daripada gelombang pertama. Jadi kalau gelombang pertama itu bentuknya masih seperti flu biasa ya, dan lebih aktif itu menyerang orang-orang sakit dan juga orang-orang yang udah tua, orang-orang yang udah lanjut usia. Nah di gelombang kedua ini virusnya telah bermutasi ke dalam bentuk yang jauh lebih mematikan. Di mana orang-orang yang sehat dan juga orang-orang yang masih muda sekalipun, jika kesehatan fisiknya lagi menurun, maka akan berisiko besar terjangkit virus ini. Di mana secara resmi dunia menyatakan bahwa bulan Oktober pada tahun 1918 di masa gelombang kedua ini adalah bulan dengan tingkat kematian tertinggi dari seluruh rangkaian pandemi ini. Angka kematiannya itu mencapai 40-50% dari seluruh total kematian akibat flu Spanyol. Pada Januari 1919, gelombang ketiga flu Spanyol ini mulai menghantam daerah Australia dan lalu menyebar cepat ke seluruh Eropa dan juga Amerika Serikat. Gelombang ketiga ini bisa dibilang cukup berdampak juga di daerah Spanyol, Serbia, Meksiko, dan juga Inggris yang mengakibatkan ratusan ribu kematian pada saat itu. Angkanya memang nggak separah gelombang kedua, namun bisa dibilang jauh lebih mematikan dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan gelombang pertama. Dan gelombang ketiga ini berakhir di musim semi pada tahun 1919. Gelombang keempat virus ini dimulai di akhir musim semi tahun 1920, di mana gelombang keempat atau juga disebut dengan gelombang akhir ini menjangkiti daerah terpencil yang ada di daerah Inggris, Austria, Skandinavia, New York, dan juga beberapa pulau di Amerika Selatan. Untuk tingkat kematian di gelombang akhir ini sendiri terbilang cukup rendah ya dibandingkan gelombang-gelombang lainnya. Karena memang ini adalah gelombang akhir di mana ya udah mulai menyusut lah intinya virus-virus ini di muka bumi. Kematian akibat virus ini terjadi di hampir seluruh penjuru dunia dengan angka kematian yang bervariasi. Seperti misalnya di Selandia Baru itu sekitar 90% penduduknya itu positif terinfeksi virus ini dengan angka kematian sekitar 8.000 sampai 9.000 orang. Di Spanyol sendiri itu sekitar 150.000 orang. Kemudian di Cina yang bisa dibilang paling sedikit ya itu sekitar 700 orang. Kemudian di Jepang sebesar 257.000 orang sampai sekitar 280.000 orang. Di Australia sekitar 12.000 orang dan juga di Rusia misalnya sekitar 450.000 orang. Apakah Indonesia terkena virus? Jawabannya iya. Flu Spanyol ini menyebar ke Indonesia kemungkinan besar masuk melalui jalur darat dan juga jalur laut. Jadi virus ini dibawa melalui penumpang kapal dari Singapura dan juga Malaysia. Lalu kemudian menyebar ke Sumatera Utara dan kemudian menyebar lagi ke kota-kota besar di Jawa pada Juli 1918. Nah, di awal penyebaran virus ini itu bisa dibilang penduduk Indonesia masih belum menyadari ganasnya virus ini. Ya masyarakat saat itu mengira ini hanya kayak flu biasa lah yang kalau dibiarin juga bakalan sehat sendiri. Ya tipikal plus 62 sekali lah ya. Ya akibatnya hanya dalam hitungan minggu virus ini udah menyebar ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi hingga mencapai pulau-pulau lainnya. Nah, angka kematian di Indonesia sendiri pun juga nggak main-main, yaitu sekitar 400.000 orang. Ya ini juga dikarenakan jumlah populasi Indonesia yang juga cukup besar. Cukup banyak terjadi kesalahpahaman dunia dalam merespon flu Spanyol ini. Beberapa negara seperti India dan juga Indonesia sempat keliru menganggap bahwa virus ini adalah seperti virus flu biasa atau bahkan dianggap seperti penyakit kolera.
Ya, di mana penyakit ini juga saat itu sedang terjadi ya di kawasan tersebut, sehingga tenaga medis pada saat itu justru salah dalam memberikan penanganan terhadap korban-korban yang terinfeksi flu Spanyol ini. Yang ada malah dikasih obat kolera, aspirin, dan obat-obat lainnya lah yang tidak relevan, sehingga menyebabkan korban-korban tersebut menjadi tidak tertolong. Ditambah lagi dengan keterbatasan alat medis dan juga keterbatasan pengetahuan medis pada saat itu, menyebabkan pengatasan virus ini menjadi terkesan lambat. Ya, kemudian sama juga kayak kita sekarang ya, di COVID-19 ini, saat itu juga jumlah pasien rumah sakit tiba-tiba meledak. Sementara rumah sakit dan juga peralatan penunjangnya itu sangat terbatas pada saat itu. Sehingga banyak korban-korban yang tidak mendapatkan perawatan medis yang layak dan akhirnya meninggal dunia. Pandemi ini berakhir pada tahun 1920, di mana terjadi penurunan kasus-kasus terjangkitnya virus ini di masyarakat di seluruh dunia. Korban-korban yang sebelumnya telah berhasil disembuhkan, pada akhirnya fisiknya itu kayak secara alami yaitu mampu beradaptasi dengan virus tersebut sehingga menciptakan imun tubuh yang jauh lebih kuat. Ditambah juga dengan penanganan medis dan juga kontrol yang lebih ketat menyebabkan virus ini berhasil ditekan penyebarannya. Lalu kemudian studi juga memberikan penjelasan, ini studi ya, saya juga nggak begitu ngerti nih tentang kesehatan yang semacam ini. Ya, studi pada saat itu memberikan penjelasan bahwa virus Spanyol itu bermutasi dengan sangat cepat, sehingga pada akhirnya virus ini menjadi tidak mematikan lagi. Karena umum terjadi pada virus influenza, di mana ada kecenderungan virus patogen menjadi kurang mematikan, karena inang strain yang lebih berbahaya itu cenderung mati seiring dengan berjalannya waktu. Itu dia sedikit perbandingan kondisi kita sekarang di COVID-19 ini dengan kondisi eranya di masa lalu, eranya flu Spanyol. Jadi di sini kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwa kita nggak boleh terlalu menyepelekan sesuatu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu panik dalam menyikapi kondisi yang semacam ini. Karena biasanya orang-orang yang panik itu biasanya kayak pikirannya itu nggak terlalu jernih gitu loh dalam menentukan sikap. Jadi perlu ketenangan supaya kita bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan biarkan orang-orang di luar sana yang lebih kompeten dalam tugasnya seperti tenaga medis, dokter, terus juga aparat-aparat negara melakukan tugasnya dan membiarkan mereka dengan tenang mengerjakan tanggung jawabnya. Dan kita juga di rumah punya peran penting ya, kita sebagai masyarakat sipil juga punya peran penting untuk mendukung mereka dengan mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemerintah dan juga tenaga-tenaga medis. Di rumah aja, jangan keluyuran kemana-mana, pokoknya di rumah aja lah. Terus juga pakai masker kalau mau keluar dengan urusan-urusan yang penting. Pastikan kondisi tubuh kalian juga selalu sehat supaya bisa tetap terhindar dari segala macam penyakit, bukan cuma corona aja ya. Ya itulah lebih kurang ya, mudah-mudahan kita semua bisa cepat keluar dari musibah ini dan semuanya bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Sebelum kalian close video ini, pastikan dulu kalian udah subscribe, tekan lonceng, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Bye.